Film series Hawkeye episode 4 menampilkan sejumlah momen menarik seperti misalnya aja gesekan antara Kate dan juga Clint hingga kemunculan karakter baru dengan motif yang misterius. Tapi sayangnya di sisi lain menurut gue ada sedikit ironi. Seperti biasa jangan emosi dulu karena review yang gue sampaikan bakalan dari dua sisi dan biar adil juga, sebaiknya sih kalian dengarkan penjelasan gue sampai tuntas. Well, selamat datang di Moviespedia bareng gue Adi dan berikut adalah review film series Hawkeye episode yang keempat. Sebelum menyampaikan sejumlah catatannya, gue akan menyampaikan beberapa hal yang gue suka terlebih dahulu. Nomor 1, konflik yang semakin rumit. Hawkeye episode 4 bukan hanya menampilkan konflik antara Clint menghadapi komplotan mafia, namun juga orang tua Kate yang menentang Clint karena dianggap membahayakan putri kesayangan mereka. Dan uniknya nggak berhenti sampai di sini aja, melainkan ada juga kemunculan karakter misterius dan secara tiba-tiba menyerang Clint Barton. Jujur gue seneng ya, karena meskipun secara adegan action episode 4 kali ini mungkin lebih sedikit dibandingkan episode 3, tapi dengan adanya sejumlah konflik setidaknya membuat film ini tidak berjalan secara hambar. Nomor 2, berani saja tidak cukup. Di dalam komik, Kate Bishop menjadi penerus perjuangan Clint Barton sebagai Hawkeye. Dan gue cukup salut ya pada episode kali ini, karena menjadi seorang Hawkeye nggak hanya cukup digambarkan dengan pandai memanah atau bela diri aja, tetapi juga bagaimana menekan ego saat bersikap. Nomor 3, perkawinan Marvel Universe. Kemunculan sejumlah karakter baru mulai dari seseorang yang diduga ingin balas dendam kepada Hawkeye atas kematian saudaranya, kemudian juga semakin terbukanya penampilan sosok Maya sebagai Echo, dan juga ada karakter yang diduga Kingpin secara nggak langsung membuat Marvel semakin luas dalam mengawinkan universe-nya. Karakter Kingpin misalnya sangat berkaitan dengan Spider-Man, kemudian ada karakter Echo yang merupakan anak perempuan dari Kingpin jika di dalam komik. Nah itu tadi beberapa hal yang gue suka dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, benarkah episode genap kurang seru? Buat kalian yang mengikuti Hawkeye selama 4 episode maka mungkin menyadari kalau pola ceritanya sedikit banyak mulai terbaca. Ya misalnya aja kalau Hawkeye episode 1 diisi dengan sejumlah adegan seru, nah maka pada episode 2 sejumlah adegan serunya sedikit dikurangi. Dan hal serupa pun terjadi pada episode 3 yang dimana penuh dengan adegan seru, nah tapi dalam episode 4 kali ini bisa dibilang keseruannya itu agak dikurangi hingga di menjelang akhir barulah kembali seru. Buat gue pribadi sih hal ini sebenarnya wajar terjadi dalam cerita sebuah film, terutama untuk membuat ruang bagi penonton agar tidak terlalu monoton mengikuti sebuah film yang isinya harus terus-menerus diisi dengan ketegangan. Nah tapi mungkin ya bagi yang gak terlalu suka, maka bisa saja disimpulkan bahwa episode ganjil series Hawkeye selalu lebih seru jika dibandingkan dengan episode yang genap. Nomor 2, sedikit ironi dari Clint Barton. Sudah mencapai 4 episode dan Clint Barton masih dihantui rasa bersalah atas kematian Natasha Romanoff, serta bebannya untuk membimbing dan melindungi Kate Bishop yang sembrono dari bahaya. Soal kematian Natasha Romanoff yang menghantui Clint Barton sih sebenarnya bisa gue maklumi. Apalagi ini sepertinya ada hubungannya dengan salah satu adegan seru di ending episode 4 kali ini. Dan begitu juga dengan kekhawatirannya terhadap Kate, karena tentunya Clint gak mau ya kalau hal yang terjadi pada Black Widow juga terjadi pada Kate Bishop. Nah tapi terlepas dari dua hal tersebut, gue kok secara jujur kurang terlalu merasakan ya kalau Clint Barton itu menjadi ayah yang benar-benar terbeban untuk memiliki hubungan yang betul-betul akrab dengan keluarganya di episode 4 kali ini. Terpisah jarak yang cukup jauh dan rentang waktu yang cukup lama misalnya, gak membuat Clint Barton seolah-olah digambarkan rindu dengan anak-anaknya yang lebih muda, dan bahkan Clint pun digambarkan hanya menghubungi istrinya saat menyelidiki suatu hal. Clint pun seolah-olah menjadi baru sadar soal keluarganya ini dalam bahaya ketika keluarganya ternyata diselidiki oleh mafia. Dan buat gue sikap Clint ini menjadi sedikit ironi, karena dia di satu sisi merasa bersalah atau peduli terhadap orang lain di lingkaran luar terdekatnya seperti Natasha Romanoff dan juga Kate Bishop, tapi di sisi lain seperti seolah-olah kurang menjaga kedekatan dengan keluarganya terutama kepada anak-anaknya sendiri. Nah secara keseluruhan film Hawkeye episode 4 mungkin memiliki pace yang sedikit lambat di awal hingga pertengahan, tapi untungnya nih semakin menjadi seru di menjelang akhirnya. Nah seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu apa yang membuat kalian menyukai karakter Hawkeye? Well, oke, gue Adi dari Moviespedia. Undur diri dulu, tetap semangat serta sehat buat kalian, dan peace out.